warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang literasi lembaga keuangan syariah. Ada beberapa macam jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di antaranya adalah pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah. Nah, di sini kami lebih tepatnya akan membahas tentang pegadaian syariah. Saya Ananda Aulia Rahmah dan saya Eka Purwaningsih. Saya Alon Nopal. Selamat menyaksikan. Apa itu pegadaian syariah? Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang menyediakan transaksi pembiayaan dan jasa gadai berdasarkan prinsip syariah Islam. Lebih jelasnya, pegadaian syariah merupakan sistem menjamin utang dengan barang yang dimiliki yang mana memungkinkan untuk dapat dibayar dengan uang atau hasil penjualannya. Bagaimana sejarah pegadaian syariah? Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintahan penjajahan Belanda mendirikan Bank Van Liening, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda, Bank Van Liening milik pemerintah dibubarkan. Namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir. Metode lisensi Stelsil diganti menjadi patch Stelsil, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatbeleid nomor 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur bahwa usaha pegadaian merupakan monopoli pemerintah, dan tanggal 1 April tahun 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi. Pada masa awal pemerintahan Republik Indonesia, kantor jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karanganyar karena situasi perang yang kian memanas. Agresi militer Belanda yang kedua memaksa kantor jawatan Pegadaian pindah lagi ke Magelang. Selanjutnya, pasca Perang Kemerdekaan, kantor jawatan Pegadaian kembali lagi ke Jakarta. Dalam masa ini, Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai perusahaan negara sejak 1 Januari 1961, kemudian tahun 1969 menjadi perusahaan jawatan. Lalu tahun 2000 berubah lagi menjadi perusahaan umum. Hingga pada tahun 2011 berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember tahun 2011 bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi perusahaan perseroan dan berubah menjadi PT Pegadaian. Pertumbuhan Pegadaian Syariah menunjukkan peningkatan yang pesat semenjak pertama kali didirikannya Pegadaian Syariah yang dioperasikan pada 4 Januari 2003 di unit layanan Gadai Syariah cabang Dewi Sartika, Jakarta. Bagaimana landasan hukum, prinsip, serta syarat dan rukun gadai syariah? Landasan yuridis terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Selain di dalam Al-Quran, terdapat juga di dalam beberapa hadis nabawi serta ijma ulama. Prinsip-prinsip usaha pegadaian ialah: yang pertama ialah harus didasari sikap saling ridho di antara kedua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizolimi. Yang kedua adalah menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi keuntungan. Yang ketiga adalah kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental dan moral. Yang keempat adalah bisnis harus terhindar dari praktik gharar, tadlis, dan maisir. Serta dalam kegiatan bisnis, baik utang-utang maupun bukan, hendaklah dilakukan pencatatan. Selanjutnya, rukun rahan ada 4, yaitu pemberi gadai, penerima gadai, barang jaminan, dan utang. Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat dalam akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, sudah baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa. Berdasarkan kesepakatan ulama, syarat barang yang digadaikan sama halnya dengan syarat barang yang menjadi objek jual beli. Syarat mutlak yang harus terpenuhi yaitu barang yang digadaikan harus tahan lama dan tidak mudah rusak.
seperti emas, perak, logam mulia, kendaraan, dan seterusnya. Tidak sah menjadikan makanan yang mudah busuk seperti kue basah sebagai jaminan utang, karena tidak bertahan lama. Tujuan dan manfaat pegadaian. Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, perum pegadaian bertujuan sebagai berikut. 1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua yaitu pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga yaitu pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial, karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Adapun manfaat pegadaian antara lain. 1. Bagi nasabah tersedia dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional, mendapatkan fasilitas penitipan barang yang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Kemudian bagi perusahaan pegadaian, manfaatnya ada 4, yaitu penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua yaitu penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas. Yang keempat yaitu pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana. Ada 8 jenis produk pegadaian syariah. Yang pertama yaitu Ar-Rum Haji. Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang berencana pergi haji ke Tanah Suci tapi kekurangan biaya. Ar-Rum Haji dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar 25 juta. Caranya cukup mudah. Nasabah hanya menjamin emas senilai 7 juta atau logam mulia seberat 15 gram. Syaratnya, nasabah menyerahkan fotokopi KTP dan memenuhi syarat sebagai pendaftar haji. Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh tabungan haji yang dapat langsung digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji. Yang kedua yaitu Ar-Rum BPKB atau buku pemilik kendaraan bermotor. Mendapatkan modal untuk pengembangan usaha kini semakin mudah. Salah satunya kita bisa menggunakan layanan Ar-Rum, Ar-Ran untuk usaha mikro. Produk satu ini memudahkan nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan. Syaratnya, kamu harus sudah memiliki usaha yang sudah berjalan selama setahun. Sertakan juga fotokopi, KTP, kartu keluarga, KK, dan PPKB yang asli. Banyak keunggulan yang bisa didapat apabila meminjam modal usaha di pegadaian syariah. Yang ketiga yaitu amanah. Layanan amanah ini tersedia hampir di seluruh outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk uang muka, pembelian sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga. Sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Jangka waktu cicilan bisa dipilih. Yang keempat yaitu RAN, gadai syariah. Seseorang yang butuh pinjaman uang yang cair cepat, produk RAN atau gadai syariah adalah solusinya. Produk ini memberikan pinjaman hanya dengan waktu sekitar 15 hari. Pinjaman bisa didapat mulai dari 50.000 hingga 200 juta dalam jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan. Bagi yang berminat dengan produk layanan ini, kamu hanya perlu membawa angunan berupa perhiasan emas, BPKB, dan barang berharga lainnya. Untuk meminjam uang dengan cara ini, nasabah hanya perlu membawa fotokopi KTP dan menyerahkan jaminan. Layanan ini bisa dilakukan di seluruh outlet pegadaian syariah. Yang kelima yaitu multi pembayaran online atau disingkat dengan MPO. Bayar tagihan listrik, air, telepon, hingga pembelian tiket kereta api kini bisa dilakukan lewat produk multi pembayaran online. Fasilitas ini tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Produk yang keenam yaitu konsinyasi emas.
Produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan. Nasabah bisa membeli emas sekaligus menitipkannya untuk dikonsinyasikan di Pegadaian Syariah. Nasabah akan mendapat bagian dari hasil penjualan kalau emas yang dikonsinyasikan tersebut terjual. Dengan demikian, emas yang kita titipkan akan lebih produktif dan bisa memberikan untung daripada hanya disimpan saja. Yang ketujuh yaitu tabungan emas. Jika ingin memulai investasi emas, pasti kamu bisa memilih produk ini. Dengan membeli emas mulai dari 6 ribuan atau setara 0,01 gram, kamu bisa berinvestasi emas. Produk yang terakhir Pegadaian Syariah yaitu produk mulia. Produk mulia Pegadaian Syariah melayani penjualan emas batangan kepada masyarakat. Produk ini bisa digunakan sebagai alternatif pilihan investasi bagi masa depan. Kamu bisa menggunakan hasil investasi ini untuk membeli rumah, kendaraan, ataupun ibadah haji. Emas batangan pada produk mulia ini bisa dibeli mulai dari 5 gram hingga 1 kilogram. Selain itu, bisa dibeli tunai, emas batangan juga bisa dibeli secara angsuran. Penjelasan dari kami tentang Pegadaian Syariah. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Lembaga Keuangan Islam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo